Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat readingan terbaru ataupun uploadan terbaru ya. Pertanggal 10, tanggal 11 sampai tanggal 12 ya. Kalau harinya yaitu mulai hari Rabu, hari Kamis sampai batas waktu hari Jumat. Semoga bisa dipahami sobatnya. Dan temanya akan saya memberikan satu tema. Kali ini impian kalian akan bisa terwujud ya. Sekali lagi untuk temanya, kali ini impian kalian akan bisa terwujud. Ketika saya mengatakan ketika impian kalian akan bisa terwujud, ya bukan berarti nanti ketiga-tiganya sobatnya. Maksudnya begini, ketika saya nanti menyebutkan stabil ya di faktor asmara, stabil di faktor pekerjaan, stabil di faktor keuangan. Nah, itu kan dimaksud ketiga-tiganya ya. Impian kalian ya yang bisa terwujud akan baik itu kan ketiga-tiganya. Nah, tetapi dalam hal ini bisa dikatakan nanti salah satunya sobat ya. Apakah nanti asmara kalian yang stabil ya, ataukah hanya pekerjaan kalian, ataukah hanya keuangan kalian, ataukah kedua-duanya. Entah itu asmara sama keuangan, entah asmara sama pekerjaan, ataukah ketiga-tiganya ya. Bisa asmara, bisa pekerjaan, bisa keuangan. Nah, itu ya sekali lagi ya. Nah, ketika itu mengena kalian ketiga-tiganya, ya alhamdulillah ya. Itu ya. Syukuri sobat ya. Jadi bisa dipahami dulu ya sebelum saya masuk lebih dalam. Sekali lagi temanya seperti itu ya. Impian intinya kan impian apakah yang akan terwujud. Maksudnya impian kalian itu akan terwujud seperti yang sudah barusan saya jelaskan. Nah, ya seperti itu ya. Terus tetap ya saya selalu mengatakan semua uploadan atau readingan terbaru saya itu bersifat general reading sobat ya. Bersifat prediksi juga terawang ya. Artinya apa? General reading ya jelas artinya itu luas, energinya mengacak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak ya dia kalian ya. Nah, ketika ada tepat, ada resonate ya syukur alhamdulillah amin kan karena ucapan adalah doa sobat ya. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, ya harap dimaklumi. Karena ini kan energinya meluas, saya tidak tahu nama kalian ataupun sedikit info kalian, gitu loh. Nah, yang saya tembak kan akhirnya mengacak gitu loh. Yang penting yang saya fokuskan zodiak kalian. Ketika kalian ingin beda lagi, ketika kalian ingin adanya suatu ketepatan jawaban, ya silakan konsul secara pribadi ataupun secara privat dengan saya. Dengan demikian kan saya bisa mengetahui nama dan sedikit info dari kalian. Nah, disitulah saya akan bisa fokus, saya akan bisa konsentrasi dan saya akan bisa menembak tepat sasaran. Akhirnya kalian mendapatkan kepastian dalam jawaban yang selama ini mungkin kalian cari. Kan seperti itu. Karena alhamdulillah selama selama ada yang konsul sampai saat ini tepat semua sih yang saya tembak itu. Asalkan secara privat kan. Itu ya. Oke sobat ya, semoga bisa dipahami. Sekarang langsung saja saya akan apa ya, saya akan tarik energinya dulu ya, baru zodiaknya. Silakan disimak sobat ya, jangan di skip agar tidak terjadi salah paham ya, agar kita bisa mengetahui ya. Oke sobat ya, next lanjut untuk zodiak selanjutnya setelah zodiak Virgo, tapi akan saya tarik dulu untuk energinya. Oke, sekarang kita lihat untuk zodiaknya. Di sini ada zodiak Gemini ya, kita lihat dulu untuk Gemini.
Ya, alhamdulillah saya sudah menarik 3 energi. Langsung saja kita buka untuk asmara dulu dari Gemini. Di sini kartu utama kalian muncul 9 tongkat, sobat ya. Itu 8 tongkat tertancap, 1 tongkat masih dipegangi seseorang. Kelihatannya barusan ada peperangan ya, karena ada bekas luka di kepala ini. Dikonfirmasi sama kartu The Tower. Ini nampak dengan Gemini asmaranya ya. Itu ada tower tersambar petir, 2 orang terpelanting jatuh. Ini kalau saya tangkap ya, untuk energi dari Yoda Gemini, kartu utama kalian muncul 9 tongkat. Artinya di sini kelihatannya apa ya, banyak sih masalah yang terjadi ya. Dalam arti gini ya, bisa saja itu masalah kecil-kecil sobat ya. Ketika kalian menginginkan suatu kestabilan ya, sekali lagi, ketika kalian menginginkan adanya suatu kestabilan, entah secara keharmonisan, entah secara kebahagiaan, entah secara pokoknya apa istilahnya kesenangan lah ya, membuat kalian bahagia, intinya seperti itu. Nah, di sini yang saya maksud itu bisa saja ketika kalian belum bisa mencapai itu, kalian tuh sering dihantam sebuah masalah gitu loh ya. Biarpun tidak terlalu besar, di sini kelihatannya kecil-kecil tetapi beruntun. Maksud saya itu setelah apa, ketika ada masalah ya, selesai satu muncul lagi masalah, selesai satu muncul lagi masalah. Nah, itulah yang apa ya, yang saya maksud seperti itu. Jadi kalian dihadapkan dengan suatu permasalahan-permasalahan gitu loh. Nah, kelihatannya sih permasalahan ini sering terjadi ataupun beruntun akhir-akhir ini gitu loh. Cuman di sini apa ya, kelihatannya kalian mau mempertahankan gitu loh. Kelihatannya seorang Gemini ini mau mempertahankan ketika asmaranya sering dihantam suatu masalah, sering dihantam konflik, sering dihantam selisih pendapat mungkin sama pasangan kalian. Kelihatannya di sini kalian mau mempertahankan. Nah, gitu ya. Ya. Kalau saya menangkap jelas ini energi suatu pertahanan. Kalian tidak mau mungkin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dalam arti akan sampai kandas ataupun saling meninggalkan. Kemungkinan besar kalian tidak mau seperti itu. Makanya di sini apapun resikonya ya, mungkin ketika masalah itu berat buat kalian, baik itu menghantam hati kalian ya, menghantam perasaan kalian ya, karena mungkin omongan-omongan dari pasangan kalian, kelihatannya di sini kalian mau bertahan. Ketika mungkin kalian dicuekin apapun, intinya di sini kelihatannya kalian mau bertahan, biarpun itu tadi akan apa ya, tersakiti secara perasaan, bukan berarti sini secara fisik, tidak ya, mungkin secara perasaan saja. Nah, itu ya, jadi kelihatannya kalian mau mempertahankan di sini dan kalian ingin stabil tuh masih kesulitan ya, karena banyak suatu permasalahan ya, itu apa ya, yang sering menghantam kalian gitu. Biarpun kecil-kecil, saya tadi mengatakan biarpun kecil-kecil seakan-akan itu permasalahan itu beruntun lah, kira-kira seperti itu. Beruntun, jadi ada saja nanti masalahnya. Mungkin bagus ya kalian mau mempertahankan di sini, ya tidak ada salahnya gitu. Jika masih ada rasa saling suka, ya. Terus dikonfirmasi apa lagi? Dikonfirmasi sama kartu The Tower kalian di sini. The Tower ini bisa diartikan jelas ini adanya pihak ketiga sobat ya. Harap waspada untuk Gemini ya. Karena saya juga menangkap ya, nanti akan saya deteksi sih biar lebih pasnya. Yang jelas di sini akan adanya suatu pihak ketiga, bukan akan ya, tetapi sudah ada pihak ketiga yang membuat asmara kalian itu banyak masalah, sering adanya suatu selisih pendapat, karena adanya suatu pihak orang ketiga yang iri sama kalian, orang-orang toksik itu tadi yang menyebabkan suatu permasalahan, akhirnya kalian sama pasangan kalian akhirnya saling memanas, saling adanya suatu pertengkaran, mungkin adanya suatu selisih pendapat, mungkin kan seperti itu. Cuman saya di sini juga menangkap sih ya, di kartu The Tower ini saya menangkap katanya biarpun kalian dihantam sebuah masalah, sebuah problem ya, katanya kalian di sini ingin membangun sih, kalau saya menangkap ingin memperbaiki ya, ingin memulihkan kembali, itu yang saya tangkap ya. Kalau di kartu utama kalian di sini kalian dominan lebih bertahan energinya, cuman di kartu konfliknya kalian itu lebih ingin membangun kembali agar bagaimana bisa pulih ya, tidak ada apa, tidak ada faktor-faktor yang memanas di dalam kalian menjalani hubungan asmara, itu yang saya tangkap. Jadi punya kenyataan untuk bisa membangun kembali. Saya rasa itu bagus ya. Ketika kalian masih ingin mempertahankan kan tidak ada salahnya. Yang jelas di segmen terakhir akan saya deteksi sepertinya. Terus kita lanjut untuk pekerjaan Gemini. Di sini ada 5 tongkat ya, ini untuk Gemini ya. Ya, ada 5 tongkat saling menyerang ya. Terus dikonfirmasi sama kartu demon. Wih, ini luar biasa, wih, ya, ini luar biasa Gemini ya. Ada matahari dan bulan bersamaan.
sama 3 ekor hewan, 2 serigala, 1 scorpion. Ini luar biasa nih Gemini ya. Sangat mengejutkan tapi kurang baik ya. Oke, di sini kalau saya tangkap energi Gemini ada 5 tongkat, artinya di sini Gemini harus waspada ya. Bisa saja pekerjaan yang kalian alami itu mendapatkan apa ya? Mendapatkan sedikit ganjalan ya, sedikit suatu permasalahan. Hingga kalian mungkin di sini ingin stabil, ingin bisa mencapai target kesuksesan bahkan keberhasilan. Di sini kelihatannya masih akan kesulitan Gemini. Terutama mencapai target-target apa yang kalian inginkan. Di sini kelihatannya kesulitan. Karena saya menangkap di sini juga adanya suatu energi yang kurang baik, gitu ya. Yang memicu kalian adanya suatu masalah sehingga adanya suatu problem di sini ya. Gitu loh. Jadi saran saya apapun itu ya, ketika kalian mungkin dihadapkan sebuah masalah, baik itu masalah kalian sendiri dengan pekerjaan kalian ataupun kalian sendiri dengan pekerjaan dengan ada hubungannya dengan orang lain sehingga di situ adanya suatu konflik, mungkin ada suatu perdebatan mungkin. Ya di sini kalian harap apa ya? Sikapilah dengan kepala dingin, hati dingin ya. Mengalah bukan berarti kalah, kan seperti itu ya. Iya, karena jelas di sini juga sama-sama bisa dikatakan ada demon. Dalam arti sama seperti asmara kalian. Ini demon ini menggambarkan adanya suatu pihak ketiga gitu, yang berusaha memancing ya gitu loh, agar apa ya, agar ya pekerjaan kalian itu sulit mencapai target, sulit mencapai keinginan apa yang kalian harapkan di sini. Apalagi sukses, apalagi stabil, ya, gitu loh. Jadi di sini jelas adanya pihak ketiga yang iri hati, yang toksik, yang ingin menembak kalian dari belakang, yang memukul kalian dari belakang. Jadi Gemini harap waspada sehingga apa? Ketika orang toksik itu muncul ya, kalian kan jelas nanti dihadapkan sebuah masalah seperti yang tergambarkan di kartu utama kalian. Ada 5 tongkat ini. Nah, ini kan jelas nanti muncul suatu permasalahan ketika memang ada suatu orang yang toksik. Jelas ini ada suatu orang yang toksik. Gitu loh. Nyatanya di awal kartu menunjukkan 5 tongkat. Artinya ada suatu perselisihan, sedikit memanas mungkin ya. Nah, maksud saya di faktor pekerjaan kalian ya. Sekarang lanjut untuk faktor keuangan. Di sini ada 5 pentakles, itu ada 5 koinnya. Sampai seorang yang sedang sakit, depannya ada sosok perempuan tua. Dikonfirmasi sama kartu 4 cup. Ya, 3 cup ya, itu 3 cup masih tersusun atau masih berdiri, 1 cup lagi muncul di awan kecil sama orang yang sedang beristirahat. Ini kalau ditangkap tentang keuangan Gemini bisa dikatakan apa ya, Gemini yang jelas jangan sampai salah arah ketika kalian masih diuji tentang kesulitan. Maksud saya untuk bisa mencapai kestabilan, untuk bisa mencapai pundi-pundi keuangan ataupun tabungan, di sini kelihatannya jangan sampai salah jalan ya. Meskipun kalian diuji, kalian harus tetap berfokus ya. Istilahnya itu mana sih jalan yang tepat untuk bisa mendapatkan sebuah kerezekian yang berkah. Kan intinya kan seperti itu. Ya. Gitu ya. Jadi jelas di sini kelihatannya keuangan kalian banyak sendatan ya, masih banyak halangan. Gitu loh. Belum bisa lancar. Kalau rezeki yang nggak masuk sih ada, cuman belum ada suatu kelancaran. Masih banyak sendatan-sendatan. Nah, itu ya. Kalau di apa istilahnya isyarah perempuan tua ini, katakanlah kalian harus disuruh peka sobat ya. Gunakan kepekaan intuisi kalian ataupun hati kalian. Untuk apa ya? Itu tadi untuk bisa menyikapi apapun yang terjadi agar kalian mendapatkan sebuah solusi. Nah, mungkin ketika hati kalian mengatakan, oh seperti ini solusinya, ya itu jalankan, gitu loh ya. Semoga bisa dipahami. Jadi kekuatan intuisi harus kalian pekakan lagi ya. Terus kartu konfirmnya ada 4 cup ya, saya tadi mengatakan. Nah, di sini terkadang Gemini dibikin capek, dibikin lelah baik secara pemikiran maupun secara fisik. Ya, untuk bisa bagaimana cara menyetabilkan ya. Gitu loh. Agar bagaimana cara untuk bisa mendapatkan tabungan-tabungan keuangan yang lebih besar lagi ataupun yang lebih banyak lagi. Terkadang kalian pusing, dibikin pusing. Ya, terkadang ada saja pengeluaran. Intinya kalian sedang dibikin pusing lah dengan seputar keuangan gitu loh. Ya saran saya gini ya. Apalagi kalian menginginkan ada suatu kestabilan. Ketika mungkin belum bisa stabil secara total, ya saran saya jalani dulu apa yang ada. Seperti 3 cup yang masih berdiri ini, gitu. Jalani dulu ataupun nikmati dulu apa yang ada gitu ya. Yang 1 cup ini kan muncul di awan kecil ya. Nah, di sini seakan-akan kalian berangan-angan. Jadi di sini ya jangan sampai berangan-angan ataupun berandai-andai sobat. Apalagi kalian mengejar yang belum waktunya gitu loh. Jangan ya.
nanti kalian akan bisa sakit, karena tadi saya mengatakan terkadang kalian bikin capek ataupun lelah baik secara pemikiran maupun secara fisik. Tidak ada salahnya di sini, kartu ini juga menyarankan bahwa kalian disuruh istirahat. Jadi jangan diforsir, nanti kalian bisa sakit. Ya jangan diforsir untuk memikirkan ya. Untuk bertindak jangan difikirkan. Yang jelas nikmati dulu yang ada ya, biarkan air mengalir. Karena di sini saya juga menangkap kerusakan kalian masih ada gitu loh ya. Masih ada ya. Jadi tetap aja dikontrol masalah pengeluaran dan pemasukan, jangan lebih besar pengeluaran cepat ya. Jadi sekarang saya akan mencoba mendeteksi ketiganya ya. Ini kalau saya tangkap untuk asmara Gemini bisa dikatakan di sini masih diuntungkan ya Gemini ya. Saya menangkap ada satu 50-50 ataupun 50% 50%. Artinya bisa saja impian kalian yang akan terkabul ya. Ketika kalian menginginkan asmara saya semoga baik-baik saja, itu kan bisa saja itu impian kalian. Nah, di sini yang saya maksud 50% 50% ya. Bisa saja yang 50% itu benar-benar terkabul, impian kalian akan bisa stabil lagi, akan bisa bahagia lagi. Kemungkinan besar yang 50% masih belum bisa, mungkin masih dalam tahap proses. Ketika kalian masih dalam satu masalah ya wajar saja, karena ya itu tadi masih 50%. Nah, gitu loh ya. Karena kebaikan dan keburukan ini kelihatannya masih terbagi, belum bisa satu ya, belum bisa menyatu lah ya. Dan semoga saja di sini Gemini masih bisa bertahan, masih mau bertahan ya. Itu jangan terpancing oleh emosi. Ketika kalian masih suka ya, ingat ya, ketika kalian masih suka, masih cinta sama pasangan kalian, jangan coba-coba kalian terpancing emosi di sini. Ya akan bertambah kacau, bisa saja ini saling meninggalkan nanti. Karena energinya tidak main-main ya, ada suatu orang yang toksik. Kalian tertembak di faktor asmara di sini. Itu ya bisa dipahami ya. Ini luar biasa sampai larinya kemana-mana ini Gemini ya. Terus lanjut ya, tadi saya menangkap kalau di unsur pekerjaan sini jelas ya. Kalian terkena imbas juga di sini. Aura kalian tertutup sehingga banyak hambatan, banyak permasalahan. Sering saya mengatakan, ketika kalian tertembak di satu titik, itu akan merembet ketika dibiarkan. Yang lainnya kena juga. Bisa pekerjaan kena, bisa keuangan kena. Karena kalian tertembak di faktor asmara. Akhirnya pengaruh di faktor pekerjaan juga. Sulit mencapai target ya, bahkan ada suatu kegagalan. Di situ letaknya sahabat ya. Jadi bisa dikatakan impian kalian tentang pekerjaan di sini kelihatannya masih belum bisa ya, istilahnya mungkin masih terpending. Untuk kalian mendapatkan kestabilan kelihatannya masih terpending kali ini. Kalau untuk asmara oke lah, kalian masih diuntungkan 50% 50%, 50-50. Semoga yang 50% yang baik itu mengena sama kalian. Nah, gitu ya. Nah, ini terus kalau saya menangkap di faktor keuangan di sini kelihatannya Gemini juga masih diuntungkan ya. Artinya suatu 50-50 juga bisa saja kalian di sini akan mendapatkan suatu rezeki tak terduga. Ya. Bisa saja kalian di sini justru mengalami sedikit minus lah, sedikit penurunan. Saya menangkapnya seperti itu. Karena itu jelas ya, kalian ketembak ini bisa merambat, ini luar biasa, merambat kemana-mana nih Gemini. Nah, 3 hari ke depannya. Jadi saran saya ya tetap dikontrol saja, jangan jangan terlalu terpancing dalam hal saya harus bisa mencapai target, saya harus bisa mendapatkan pundi-pundi keuangan. Nah, boleh kalian seperti itu. Maksud saya jangan terpancing itu ya, dilihat kondisinya, dilihat situasinya. Jangan sampai kalian itu terlalu capek, terlalu lelah, nanti bisa sakit di sini. Karena di sini melambangkan orang yang beristirahat. Gitu loh. Warning untuk Gemini ya, jangan sampai dipaksakan. Ya semangat, usaha, kerja keras itu boleh, tapi kan dilihat kondisi kita juga. Ya, tetap saran saya harap dikontrol saja ya. Ketika mungkin itu tidak terlalu penting untuk kalian mengeluarkan uang ya jangan dikeluarkan. Ketika itu penting ya beda lagi ya, tidak masalah. Ketika memang buat kepentingan kalian, ya. Jadi jelas kalau bisa Gemini harus di netral ya, tanya orang-orang di bidangnya. Ini luar biasa ini merambat kemana-mana ini. Ya, kalau dibiarkan ya sering saya mengatakan itu nanti akan mengakar. Oke sahabat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, semoga manfaat.
apapun itu tetap yang baik jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik jangan dijadikan sebagai rasa takut, tapi hadapi masalah agar kita lebih waspada, lebih selamat, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Intinya percaya tidak percaya tetap saya kembalikan sama kalian karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Tetap saya selalu berpesan ketika kalian ada masalah ya, terus tak kunjung selesai, yaitu tetap kalian harus tidak ada salahnya kuatkan secara doa, pendekatan sama Sang Maha Kuasa, juga ikhtiar, coba tanya orang-orang di bidangnya gitu loh. Ketika kalian biarkan itu nanti, atau apalagi kalian sepelekan, itu nanti akan merembet gitu loh, akan terus menggerus, akan banyak minusnya, akan banyak permasalahannya itu terus ketika tidak dinetral gitu. Apalagi sudah terdeteksi kan seperti itu ya gitu. Karena kan jelas nasib seseorang itu kan tidak akan pernah bisa berubah sobat, ketika orang itu tidak mau mengubahnya dengan sendiri. Itu tadi, apalagi merasakan, mengetahui tapi kita tidak mau merubah gitu loh. Tidak mau adanya pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa, juga ikhtiar ya. Ketika kita tidak mengerti ya tanya orang-orang di bidangnya. Mana mungkin nasib bisa berubah? Karena sudah banyak yang konsultasi seperti itu. Ketika terdeteksi apalagi sudah mengakar ya ujung-ujungnya yang minta bantuan pembukaan aura. Nah, di situ letaknya sobat ya. Jangan sampai mengakar sobatnya. Tuh. Oke ya, sekali lagi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi semoga manfaat apapun itu. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.